ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yo bermula segala bagi qada ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wal musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Telah berkata pengarang kitab, bermula segala bagi qada itu 4 perkara. Pertama, nikmat, maka wajib ridha padanya akan yang mengqadakan dia dan akan yang diqadakannya, dan syukur akan dia. Kedua, bahaya dunia, maka sebab wajiblah ridha padanya dengan 3 perkara yang telah tersebut, dan dengan sabar ketiga kebajikan, maka wajiblah ridha padanya dengan 3 perkara yang telah tersebut itu, dan wajib ku ingat akan pemberian Allah, kau ingat akan pemberian Allah Ta'ala. Yang keempat, kejahatan, maka wajib pada engkau ridhakan mengqadakan dia dan akan qada, dan wajib ridha dengan yang diqadakannya, bukan daripada pihak jahatnya. Ya, jadi jamaah dirahmatillah Allah, malamnya katanya akan membahas bacut tentang tauhid, tasawuf katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan karena malamnya hana hadir Tengku Harwalis, beliau ada di Labuan Haji, maka beliau meminta ulun tuan untuk menggantikan pelajaran beliau di dalam majlis ini. Insyaallah ulun tuan akan ulun tuan surah jelaskan sesuai dengan kemampuan yang ulun tuan. Jamaah dirahmatillah Allah, bahwa kita ini hidup di dunia itu ada berbagai macam hantaman, cobaan, ujian yang jangankan kita, para nabi pun mengalami hal itu. Dan yang jangankan kita, para rasul pun akan mengalami itu. Maka siapapun yang menganggap diri manusia, sungguh dia wajib bersiap untuk menghadapi rintangan dan tantangan. Nah, dalam pelajaran kita malam ini, bahwa naput bohai yang katanya harus mengqadakan, menerimakan, berkehendak. Bahasa lain, apa yang Allah kehendaki maka wajiblah kita terima. Nah, yang pertama disebut dengan nikmat. Maka nikmat itu wajib ridha padanya akan yang mengqadakan dia dan akan yang diqadakan dia, dan syukur akan dia. Pertama, siapapun yang menganggap diri manusia siap hidup di dunia
maka dia akan berhadapan dengan yang disebut nikmat. Nikmat itu tidak selamanya itu enak. Terkadang ada model nikmat yang Allah berikan enak di awal, susah di akhir. Nah, model nikmat yang Allah tunjuk kepada kita susah berawal, mangat berakhir. Jadi model nikmat itu selama kita tahu arahnya, insya-Allah kita tidak kufur. Karena dalam kitab Nihayatuz Zain, Al-Imam Nawawi Al-Bintani pernah berkata bahwa nikmat itu bisa membuat manusia jadi kafir. Kafir itu ada dua buah. Syekh Nawawi Al-Bintani berkata, ada yang disebut kafir i'tikad dalam kitab Nihayatuz Zain. Kiban maksud kafir i'tikad? Diri tanya dah menganggap Allah dua boh. Allah itu dua. Allah itu bersekutu. Allah itu menyerupai makhluk. Maka itu hukumnya sudah kafir. Yang kedua, Syekh Imam Nawawi Al-Bintani, salah tiga ulama kita di Indonesia yang pernah menjadi imam Masjidil Haram. Beliau mengatakan ada yang model nikmat itu bisa menjadi kafir yang nanti disebut dengan kufur nikmat. Nikmat yang Allah kasih ternyata tidak selamanya enak, tapi bisa menjadi kafir. Gimana contoh mantengku? Contohnya mudah. Kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih air, dikasih anak sehat, mata sehat, semua sehat, rizki sehat, tubuh sehat, semuanya sehat. Tak sedikit pun yang merasa kurang. Tapi ternyata kita meninggalkan solat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa. Maka Syekh Imam Nawawi berkata, munyoka lagian model urang nyan sudah kufur, tapi kufur nikmat. Kufur nikmat tidak boleh dibunuh, tapi diberi nasihat. 3 kali tak dia dengar nasihat untuk melaksanakan kewajiban, maka boleh dihukum. Kiban cara ada beri hukum? Al-Imam Al-Adil Muqta'alam Iskandar Muda, raja kita. Raja kita Iskandar Muda pernah membuat hukuman bagi rakyatnya yang enggak solat. Ya, ban. Pak kalau nengku, ngebuka sabuh buku kitab bernama Kitab Qanun Muqta'alam yang ditulis, yang dirangkum oleh raja kita Syekh. Raja kita Syekh. Jadi kan raja mentang tapi syekh je. Pemimpin gedanya ulama je. Maka Iskandar Muda pernah membuat hukuman bagi rakyatnya yang enggak solat, dipenjarakan 1 hari. Dalam penjara ada mau. Sehingga nanti ijak awak sipir kiban. Mentang nak semayang, menyanar rencana semayang, maka kamu pelih. Menyohana menginap di malam 3 tu itu. Dan tidak boleh kasih makan, tidak boleh kasih minum. Kebijakan Al-Imam Al-Adil Muqta'alam Iskandar Muda dalam kitab Qanun Muqta'alam. Dari sikap raja Gedanyo, je Gedanyo tacok i'tibar makna bahawa sebenarnya meninggalkan solat itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Menyohan menanku hana mungkin Iskandar Muda membuat kebijakan itu. Maka Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Nihayatuz Zain, kalau ada orang yang kafir nikmat, suruh taubat. Tak mau dengku, suruh sekali lagi. Tak mau juga dengku, arahkan sekali lagi. Tak mau juga, maka kasih hukuman. Bagaimana hukumannya? Cambuk boleh, pukul dengan kayu boleh. Bahkan ada riwayat ulama dibunuh pun boleh. Tapi kalau kafir i'tikad, dia murtad, itu bisa dibunuh. Kok bisa dibunuh?
Hadisnya mana? 4 hadis, 4 dalil. Rasulullah bersabda, umirtu an aqutalan nas. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk membunuh manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersyahadat kepada Allah. Wa yuqimus shalah, sampai mereka mau mendirikan solat. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka Rasulullah bersabda, dima'uhum asumani, maka darah mereka itu akan aku lindungi. Dan bahkan Rasulullah pun pernah ketika beliau sebelum wafat, dalam hadis sahih, beliau pernah menitip pesan untuk umatnya sebelum beliau pergi selama-lamanya. Nabi pernah bersabda dan pernah mengarahkan mulutnya terakhir kali ke telinga Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, as-salah, 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 wa ma malakat aymanuhum. Solatlah kamu, solatlah kamu, solatlah kamu, karena dan jangan lupa orang-orang yang susah di kalangan kalian. Maka oleh karenanya, nikmat yang kita nyoba jauh huronyo tapi hana ada semayang. Yang kita nyojib ya Allah jo tapi kita nyoba hana ada semayang. Ya, bu yang kita nyojib huro atau baju ngon lauk pauk manok dan seterusnya tapi hana semayang. Maka hukum seperti itu sudah masuk kepada kafir namanya. Maka oleh karenanya pengarang kitab ini mengarahkan pembahasan kepada kita semua agar kiranya nikmat yang Allah berikan, yang Allah kadarkan, yang Allah sedikitkan, yang Allah banyakkan, itu harus rida kita bersama-sama. Ya Allah, ilun tuan na penguronyo 20 rupiah biasa 50, kathib alhamdulillah. Ya Allah, ilun tuan kadang dia merumpok orangnya 100 rupiah tapi orangnya 50, kathib alhamdulillah. Ya Allah, kadang ilun tuan tip uro dalam kerja merumpok tapi orangnya hanya merumpok, kajut alhamdulillah. Jadi apakah ujian nikmat ini bagi kita yang memandungnya yang kan Nabi dengan Rasul dan konsi ulama? Tidak. Ujian nikmat ini juga pernah diuji bagi seluruh para Nabi dan Rasul. Katanya ujung tak baca sejarah kiban Nabi Ayub awal. Ijuk nikmat oleh Allah pun tala dengku. Kerbau banyak, kambing banyak. Sehingga diuji oleh Allah, diturunkan penyakit, hilang unta, hilang kambing, hilang, semuanya hilang. Istri pun hilang. Kita juga tahu dulu bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai orang kaya ketika itu. Dikasih oleh Allah kambing begitu banyak, domba begitu banyak. Kita juga tahu bagaimana Allah menguji Nabi Sulaiman yang kaya, tapi Allah juga uji. Apa lantas Nabi Sulaiman yang diberi nikmat lalu menyombongkan diri? Tidak. Maka Nabi Sulaiman meminta, ya Allah, ij'alni syakiran, jadikanlah aku orang yang tetap selalu bersyukur. Nah, maka oleh karena itu pelajaran yang pertama yang kita cok iktibar malamnya dari kitabnya adalah nikmat yang Allah berikan itu kurangkah dia, banyakkah dia, busukkah dia, baikkah dia, tidak baik pun dia, insya-Allah kita harus rida menerimanya. Benar? Ya. Lantas bagaimana orang yang begitu kaya kekuasaannya, mewah rumahnya, lalu tidak mau memberi nikmat, tidak mau berbagi nikmat pada orang lain? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna azabi lasyadid, la in syakartum la azidannakum. Wahai hambaku, kalau kau mau bersyukur terhadap nikmat yang aku kasih, la azidannakum, aku akan lebih, aku akan kasih lebih. Wala in kafartum, tapi jika engkau kufur kepada nikmatku, ku berikan air kau tak mau berterima kasih, ku berikan minum kau tak mau terima kasih, ku berikan anak yang sehat kau pun tak mau berterima kasih. Inna azabi lasyadid, ingat nepreh fingoh azab lun akan lebih hayu daripada azab yang lain, akan lebih pedih daripada yang lain. Baik, alhamdulillah. Menyomenan dengku, inilah yang pertama yang harus kita qada.
Qada ini artinya yang harus diterima. Yang kedua adalah bahaya dunia. Maka sebab wajiblah ridha padanya dengan 3 perkara yang telah tersebut dan dengan sabar dan seterusnya. Yang kedua yang dialami juga oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad adalah bahaya dunia. Makanya ada satu cerita, lencok ke ceritanya dalam kitab unang kitabnya, karya Syekh Muhammad Al-Hanafi. Di dalam kitab itu, ya, beliau pernah bercerita bahwa malaikat ketika itu Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wahai malaikat, aku ingin menciptakan khalifah ke muka bumi ini. Maka ketika itu Allah mengutus malaikat Malik untuk turun mengambil 4 unsur tanah. Ketika Malik turun ke muka bumi ini, maka bumi menolak. Dipegah oleh bumi, wahai Malik, laki maaf Malik. Kan berarti hanjuk lenjuknya kehendak Allah, tapi menyujud baik pegat manusia di dunianya, wahai Malik. Bagaimana? Karena tengok manusianya akan saling bunuh-membunuh, akan memperoleh mandum guna ulun. Habis mandum laut ulun. Tolong sampaikan pesannya kepada Allah Malik. Tolong sihat. Baik bugat manusianya. Maka Malik naik ke atas, ya Allah, kau maha tahu. Seperti mana yang telah disampaikan oleh bumi tadi, kau maha tahu ya Allah. Oh baiklah. Kalau begitu, panggil Jibril. Aku ingin memerintahkan Jibril untuk turun ke bumi ambil tanah. Maka ajak Jibril. Turunlah Jibril merumpuk dengan bumi, menanti sama lagi bumi ke mana. Jibril, nu tolong siat Jibril. Nu pegah wa Allah siat Jibril. Baik ni cok tanah, uput bawah unsur tanah buat bumi ulunnya. Bagaimana? Karena tengok manusia akan saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, dan akan hancur gunung dalam tubuh ulunnya. Laut dalam tubuh ulunnya. Nu tolong sampaikan buat Allah, wahai Jibril. Maka Jibril pun naik ke atas, ya Allah, kau maha tahu apa yang telah aku ketahui. Baik, kalau begitu suruh Israel turun ke bawah. Maka ijak malaikat Israel. Ijak malaikat Israel ijak merumpak bumi. Bumi. Nunjuk pe unsur tanah balun. Leung kena intat uput unsur tanah yang untuk pegat manusia. Israel nak tolong leung sihat nak sampaikan ba Allah baik nak pegat manusia karena tengok manusia akan lagi nyawa akan lagi je. Maka jauh oleh Israel, oh maknanya karusan lun. Yang karusan lun umumnya, yang kena protes kepada Allah. Tugas lun loncok put bawah unsur tanah yang nadi umumnya. Dan punya protes, pegah juga Allah, bebas lun. Disitulah Allah menunggaskan malaikat Israel sebagai malaikat pencabutnya nyawa. Yang sebab, ya benar kan? Bahaya dunia itu sudah dibaca oleh bumi. Dan sudah juga dibaca oleh malaikat. Coba perhatikan kalimat Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Gimana jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Yang bahasa malaikat. Ya Allah, mengapa harus kau ciptakan khalifah mayyufsidu fiha yang nanti mereka akan menumpahkan darah, merusak bumi. Wa yasfikud dima, mereka akan saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, cukuplah kami saja ya Allah yang terus bertasbih kepadamu. Jadi bahaya bumunya kah dibaca oleh malaikat. Maka dah nak urun tanya nunggu. Jadi lebih mengetahui malaikat daripada Allah. Oh kan benar. Nampak itu pun malaikat dia. Kan benar? Kan kira-kira apa itu pun malaikatnya. Itu pun luju katanya. Mamang katanya tengok akan menang. Kan benar? Jadi lun teliti
ayatnya, tinggal lu pakai buku masaknya, judul buku lentuan manusia purba versus Adam alaihissalam. Jadi nak urung pegah hidup malaikat udip manusia purba masaknya. Leh betul leh. Maka lu teliti sehingga lu pakai buku sabah, alhamdulillah kaleh lu pegat. Manusia purba yang dianggap oleh sebahagian ilmuwan muslim termasuk di dalamnya Insinyur Agus Mustafa, beliau berkata bahawa manusia purba itulah alasan di mana itu pun malaikat. Ketika malaikatnya jauh menan, karena manusia purba. Menyo dari Jawa, menyo dari Tanyo pun. Manusia fosil terkenal itu namanya fosil Pithecanthropus erectus. Lun teliti mandum sehingga lun jauh Bandung. Lun teliti babnya. Alhasil ketika lun pegang bukunya, satu pun pendapat ahli tafsir dari 30 tafsir terkenal di dunia, tak sedikit pun mereka mengatakan ada Adam sebelum Adam. Mencoba bahasa lain, ada manusia purba sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka muncullah salah seorang ahli hadis bernama Syekh Ibnu Hajar, bernama As-Suyuti, Al-Hafidh Imam As-Suyuti, ketika menulis buku beliau bernama Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur. Ternyata yang dilihat oleh malaikat, waktu malaikat jawabnya, nah hudib jin masalahnya, yang disebut oleh Imam Suyuti jin Al-Haris. Jadi tegalamna Nabi Adam, tegalamna khalifah putra oleh Allah ke muka bumi yang jin yang memula orangku. Yang tumpah darah hinan jinnya. Tambah lagi dengan cik sifat jinnya. Ya. Sehingga rusaklah bumi ketika jin itu menguasai dunia. Maka Allah matikan mereka semua, maka diturunkanlah Nabi Adam. Yang kenentuan pegah adalah malaikat sudah tahu akan bahayanya dunia. Tegalam nang gedanya nunggu. Ya kan? Maka oleh karenanya pembahasan yang kedua ini itu dikatakan oleh ulama pengarang kitab ini, kalau begitu bahaya dunia yang ada di dunia yang pasti akan kita jumpa, ingat baik-baik, terimalah dengan ridha kepada Allah. Penyakit yang datang tak pulih-pulih, mata yang sakit juga tak pernah pulih, lapar yang begitu lapar tak bisa kita ambil makan, duit yang begitu sulit kita mencarinya, anak yang sudah lama kita menunggu pun juga tidak datang, mobil yang kita dambakan pun juga tidak tiba, istri yang kita inginkan pun juga tidak tiba. Itu semua dalam gambaran umumnya bahaya dunia. Apa kita mentau nunggu yang mengalami lagi kan? Oh, hana nunggu. Di antara seluruh para nabi yang mengalami bahaya dunia begitu keras adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari kotoran unta, dilempari batu. Beliau datang ke Taif, seluruh penduduk Taif bersepakat melempari batu beliau. Nya watai rom batenya, na muda lagi nya bate, na ubi lagi nya raya, na yang agak tincu bacu. Sehingga dalam riwayat Rasulullah terluka mengucur darah. Menyukai sebut mengucur darah berarti itu bit. Ibu poh darah dengku. Nyoba aki Nabi. Sehingga Jibril turun, Muhammad, apa perlu aku azab mereka dengan ku ambil gunung itu Muhammad? Jangan Jibril. Mereka tak tahu apa-apa Jibril. Kemudian bahaya dunia itu sudah dialami oleh Rasulullah. Difitnah, dihina, dibilang dukun. Kemudian menyomenandengku, menyoba tingkat Nabi Muhammad sudah mengalami bahaya dunia. Apa lah mudanya? Sang lebih parah adanya Allah kemudian. Dan memang katanya hidup di zaman fitnah. Yang fitnah lagi adalah bahaya yang terberat di dunia. Ada yang betul kaji kesalah orangnya, ada yang salah kaji betul orangnya. Yang gimana? Tajak kedih ba ulama, kai dengar haba ulama yang sesat. Tajak kedih ba urang yang banjir ke ulama, ka pegah ulamanya jeut. Kan menjawab. Pemburu hantu pakai surban. Pemburu hantu ka ulama yang atribut ulama kai pakai oleh pemburu hantu. Tajak kedih ba utun. Yang tengok sang dua orang tu ulama ka pakai helm yang ka pakai. Atribut kacau sudah. Dan memang kita hidup di akhir zaman yang kata Rasulullah, la taqumu sa'ah
tak akan terjadi kiamat hatta tadhhiral fitan, sampai kau menemui satu zaman yang dipenuhi dengan fitnah. Jelas fitnah. Dari HP kita tahu keluarga orang sedang berantem. Dari HP kita tahu orang bunuh diri. Dari HP kita tahu orang sedang berselisih. Dari semua mandung HP ini. Kalau begitu, inilah bahaya dunia. Maka Rasulullah berpesan, ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Ingat baik-baik wahai umatku, dunia itu laknat dan semua isi di dalamnya juga dilaknat oleh Allah. Terus bagaimana Tengku sikap kami terhadap bahaya dunia ini? Tak lain tak bukan di sini pengarang menitipkan pesan. Kalau begitu wajiblah kita ridha. Ridha itu ikhlas. Dan wajib kita bersabar. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah kebajikan. Kebajikan, maka wajiblah ridha padanya dengan 3 perkara yang telah tersebut itu. Dan wajib kau ingat akan pemberian Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah kebajikan. Kebajikan yang model bagaimana? Kebajikan yang modelnya banyak. Ada yang kita berbuat bijak kebajikan tapi dianggap orang buruk. Ada yang orang membuat kebajikan tapi kita anggap dia buruk. Maka yang model kebajikan itu wajib ridha. Menyebut bahasa lain dia tabuh makna kebijakan. Kebajikan, kebijakan. Kebijakannya kan ada model kan? Alhamdulillah kita tidak hidup di perang dunia pertama kedua. Menyebut sempat kerana hidup perang dunia pertama yang saat itu dikuasai oleh yang disebut dengan komunisme antara Jerman dengan Rusia. Rusia kalah ketika bangun Adolf Hitler dari Jerman. 80 juta jiwa manusia ketika itu wafat mati karena hal sepele. Stalin yang ketika itu menjadi kekuasaan, dia berkuasa membuat kebijakan di Rusia, dia katakan bahwa manusia itu seperti hewan, maka sifat hewan harus berperang. Yang kuat tetap kuat, yang lemah pasti mati. Dari mana ideologi Stalin itu diambil? Dari pendahulunya, namanya Lenin. Lenin itu dari mana diambil? Lenin itu dari Italia. Lenin itu diambil dari mana? Dari Karl Marx. Yang ketika itu diikutilah jejak sejarah ini oleh Mao Zedong dari Cina. Maka terciptalah nanti yang disebut Partai Komunis Cina dan masuk ke Indonesia. Bagaimana? Dari mana asalnya itu? Ketika orang belajar, dari mana sih asal komunis pertama kali? Komunis itu tak jauh dari yang sifat materialisme. Yang baca-baca peng. Yang materialisme. Sehingga tak bisa juga kita katakan tidak ada ideologi ateisme di dalamnya. Pasti ada. Nah, ateisme itu berlindung di balik komunis tadi. Materialisme itu berada di balik komunis tadi. Yang komunis ini diciptakan oleh Rusia pertama kali. Yang ujung-ujungnya itu berarah ke satu teori yang disebut teori Charles Darwin. Yang pegah kedanya dari monyet kera. Hanya kena Charles Darwin. Mao Zedong dari Cina yang mengangkat kebijakannya, kekuasaannya dengan istilah komunis, itu juga berasal dari teori Charles Darwin. Ya kan? Nah, dan seterusnya. Ini adalah kebijakan yang berasal dari para penguasa. Apa lantas di Indonesia hilang sudah komunis? Wallahu a'lam. Tinggal kita nyawa untuk gimana cara kita nyawa mungkin secara adat kaduha kan tak anak terbeli. Adat kan benar. Hakikat buat Allah. Tapi anak muda harus kita kasih pelajaran yang lebih penting tentang hal itu.
Maka oleh karena itu, kebijakan dan kebajikan ini haruslah ridha kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kejahatan. Maka wajib pada engkau ridha akan mengqadakan dia dan akan diqadanya. Dan wajib ridha dengan yang diqadakannya, bukan daripada pihak jahatnya. Tadi sudah kita bahas kejahatan dunia. Sekarang kejahatan. Bagaimana itu? Pencurian, bentuk kejahatan. Ya, perampokan, perzinahan, ya, bentuk kejahatan. Yang hurunya kejahatannya kan dimanipulasi, ya, hanya lebih bahaya dong. Menyebab masa Umar bin Khattab, hana payah dengan ku ngompedeng main Umar. Tahu yang minum arak, kena aja ngompedeng lu main. Mangat aja masa Umar bin Khattab. Ini hanya leka sama-sama aja. Bentuk kejahatan juga itu berasal dari sifat manusianya. Main judi, pencurian, itu bentuk kejahatan. Kemaksiatan, itu juga bentuk kejahatan. Kadang-kadang kejahatan lainnya disamarkan dan katanya orang awam mana nufom nunggu. Contoh, minuman arak itu kan haram. Karena katanya setuju minuman arak itu haram. Tapi nak urung begah, anak pun rajin becun tahu. Yang penting baik mabuk. Kau benar? Yang penting baik mabuk nak anak pun jeb menduan ni untuk kasih. Yang penting baik mabuk. Mam pakai nama mabuk. Ya, minuman arak kan yang hajat mabuk nunggu. Kaje dia jeb tu. Kai jeb dua ni, lain ni jeb pun ni. Kau benar? Itu dimanipulasi. Yang orangnya perjudian juga sudah dimanipulasi dengan bentuk game, dalam bentuk permainan di HP. Kayak itu bit kejahatan yang katanya hana tersadarinya kau bentuk dalam kejahatan. Apa itu? Game pun yang HP, game ludonya, game caturnya. Belum. Yang orangnya tengah hurung viral-viralnya, chipnya, ya kan? Katanya dah kalau anak muda main chip, salah memang. Tapi anak muda, tapi orangnya kau menang nunggu. Orang Tuhan akan mulai si main chip. Hidup orang kopinya pesantai hangat tak boh. Main chip saja ngongon kau nyan. Gimana cara model main ni? Kamu hanya main peng nunggu. Mang kamu traktir mentong. Saya menang traktir. Je nunggu. Je menang. Dia sama lagi orang tanya Mbak Lun kibah hukum dengannya tak kalau bola mentu Ilun Barcelona gonya Ronaldo kamu hanya mempeng nunggu cuma tu saya menang traktir mentong teh hangat kan je. Kejahatan di dunia ini di zaman fitnah ini sudah dimanipulasi sehingga orang nak faham le. Kita tanya orang awam kaje hana pula menyo traktir kah hana pula. Itu juga termasuk permainan judi, mau traktir mau tidak. Kalau sudah main duit, itu sudah main judi namanya. Nyauronyo chip. Itu bitlah bahasa dari chip. Nebri lon sedekah 20 bih. Itu bit bahasa sedekahnya. Bukan sedekahnya mbak ina itu bit. Urang sedekah ngepeng berdua masjid yang kena sedekah. Tapi mbak urang main game kah itu bit bahasa manipulasi. Apa itu? Sedekah, infak. Nebri infak 20 bih lo ni. 20 B-nya peng bancip main judia. Kemana leh? Maka yang seperti itu wajar kata Rasulullah suatu saat nanti engkau akan menghadapi satu zaman yang sulit. Kalaulah kami dengan para sahabat kata Rasulullah tidak sulit menghadapi kejahatan. Kenapa? Tertampak di depan mata. Dan kami kuat untuk berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Rasulullah. Tapi besok di akhir zaman fitnah itu akan muncul. Maka Rasulullah pernah bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat, la yu'adzibu fi yaumil qiyamah, tidak ada azab bagi umatku di hari kiamat. Dengan syarat yang pertama, sabar terhadap fitnah. Ini fitnah sudah mulai. Ayo kita bahas sedikit sejarah tentang fitnah yang kejahatan juga sudah muncul di balik fitnah itu. Apa yang terjadi di dunia ini? Coba bayangkan Ustaz Zulkarnain hilang. Syekh Ali Jaber hilang.
Ustadz Abdul Somad pun juga sedikit demi sedikit akan hilang. 12 kasus orang gila dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2020, 12 kasus orang gila di Indonesia targetnya sama, ulama. 12 kan taboh ni. 12 kan taboh. Kenapa sasaran mereka bukan TNI? Kenapa sasaran mereka bukan polisi? Kenapa sasaran mereka bukan pejabat? Kita tak pernah mendengar itu. Tapi orang gila itu sasarannya sama, targetnya sama, ulama. Bagaimana cara mematikan ulama di Indonesia? Mudah sekali, ciptakan fitnah. Menyubah salawenya hoak. Buat hoak. Arab Saudi sudah dikuasai. Coba, saya pernah membaca tulisan mantan wakil Badan Intelijen Negara bernama Kiai Haji As'an Ali. Kiai Haji As'an Ali dengan almarhum Abuya Muhibbuddin Wali yang sama. Sajan mendua. Ketika almarhum Abuya Muhibbuddin Wali je ke anggota DPR RI, yang sajan dua ngon Kiai Haji As'an Ali dari NU. Nah, yang hawa mantau nejak mungkin tak pajuh bu, yang sajan dua ngon Kiai Haji As'an Ali. Beliau menjadi wakil bin Masa Megawati. Apa kata beliau? Bahawa suatu saat nanti kita akan berhadapan dengan faham radikalisme yang sengaja diciptakan kejahatan itu. Dan radikalisme itu sudah tertanam jauh pada pertengahan abad ke-20 di Arab Saudi. Yang nanti disebut dengan Khawarid. Tahu yang begahnya? Badan Intelijen Negara tadi. Kok Tengku bisa ngomong di depan umum? Saya sudah minta izin. Ya, lu kalau nak izin Tengku. Katakan binnya kan rahasia. Tapi kalau lu nak izin, awaknya lah. Jid lu tebarkan tulisannya, jid hanapu. Kamu ne? Sudah dikuasai, tinggal di Indonesia yang belum. Bagaimana menguasai Indonesia? Tak ada cara lain orang Indonesia fanatik pada ulama, maka ciptakan kejahatan, ciptakan fitnah, ciptakan hoak, hantamkan ke mereka. Ini sudah dibaca oleh Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi Muhammad, hatta yuqbadal ilmu, sebelum ilmu diambil oleh Allah. Man tahaba'na hufum Nabi, kiban cara ilmu yang dicok oleh Allah, kata Nabi. Ya, cara Allah mengambil ilmu itu adalah ya, zahaba hamalatuh, Allah mematikan ulama. Dari tahun 2019 sampai 2020, peduk ulama meninggal di Indonesia. Di Indonesia ada yang hana tengok lain. Hampir 300 ulama wafat. Bari para habaib, sayyid, ulama dari mulai dari Aceh terus boleh. Bayangkan kadang di Aceh kan teringat dalam turonya dua ulama raya dicok oleh Allah. Pertama Abuya Jamaluddin Wali, yang kedua Abu Tulimu. Dicok dalam turonya. Lehnya nak bergantung aja. Turonya kalau dalam. Jadi kalau nak kan? Nak bergantung aku. Maka kata Rasulullah, la taqumu sa'ah, kiamat tak akan pernah terjadi hatta yuqbadal ilmu, sebelum ilmu diangkat. Sahabat bertanya, kaifa yadhhabul ilmu ya Rasulullah? Bagaimana cara ilmu itu hilang? Nabi menjawab, zahaba hamalatuh, Allah hilangkan ulama. Diambil ulama. Kalau ulama di Indonesia sudah mulai menghilang, sungguh Indonesia sudah bisa dikuasai. Siapa yang menguasai? Komunis. Siapa? Ateis. Siapa lagi? Kapitalis. Siapa lagi? Materialis dan seterusnya. Jadi lum baca nunggu sejarahnya, alur sejarahnya lum baca. Nah, ini yang sudah disampaikan 1400 tahun oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, akan ada suatu kejahatan itu, muncul kejahatan itu. Kiban cara mendengung muncul kejahatan yang kedua, pesan pengarang kitab ini, kalau begitu kalian harus banyaklah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harus bersabar terus? Tidak berjuang? Wah, enggak jugalah.
harus berjuang juga. Maka kamu katuha lagi bancara berjuang. Menyong gedanya sampai memang hantik le berjuang, anu ping gedanya yang tengok akan berjuang. Kemudian maka Iskandar Muda menitipkan pesan pada gedanya dalam kitab Qanun Muqta Alam halaman 67. Leun tuan dalam sumubut kitabnya huruf Sabtu. Leun sumubut kitab manuskrip Aceh. Pertama, leun tuan sumubut kitab Bir'atut Tulab karya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Leunyan lu buka kitab bawah tu kitab Qanun Muqta Alam. Undang-undang dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang ditulis oleh Sultan Ali Muayyad Shah dan ditambahi oleh Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda pernah menitip pesan dalam kitabnya bahawa jangan sekali-kali terima ajaran Khawarij di bumi Aceh ini. Dan 72 golongan. Yang lun teringat dalam kitabnya oleh Iskandar Muda, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah. Kata Iskandar Muda, kalau engkau sudah menerima mereka ini dan 72 golongan setelah itu, maka mereka akan membuat huru hara di Aceh. Dan masyarakat akan tersesat oleh ajaran-ajaran mereka. Nyan thau yang begah nunggu Habibi kau yang begahnya. Raja gedanya ulang thau nunggu Iskandar Muda. Dan gedanya menyuruh Aceh harus dapatih tentangnya. Kecuali orang Jawa lah jamaahnya, laki mah menyuruh Jawa hana pu dengar hana pu si. Hana melalah ya. Tahu kan? Nah, itu sudah dirangkum oleh Iskandar Muda. Ya, insya-Allah nya Aisyah gedanya insya-Allah menyana memang muhut katanya tabur kitabnya neblo kitabnya baca-baca aku mandumnya ipruna oleh Iskandar Muda cara menghukum orang yang tak mau bersatu. Kata Iskandar Muda, orang kalau diajak bersatu tak mau itu sama seperti Firaun. Mana yang kira Iskandar Muda mengkibanci cara cok pudeng kena buduk ni Iskandar Muda aku ni cok pudeng buduk kena kebijakan Iskandar Muda lagi benar urung aneh semayang masyarakat drop masyarakat yang tumayang tamang lo menyerah wate ketika nuronya tanya na rencana tumayang munyahana tamah lo gerotu hai raja dia kan alhamdulillah. Nah seperti inilah yang kita perlu jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala mengingat karena katruk isya maka mungkin truk kena oleh pelajaran yang tanya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu